Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anandaku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kita diberi kesempatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran virtual pada siang hari ini. Oke, baik Nanda, sudah siap untuk belajar? Siap ya? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bernilai ibadah dan berkah untuk kita semua. Oke, doa dimulai. Ya, selesai. Oke, jadi untuk kesempatan kita pada hari ini, kita akan memulai dengan materi, yaitu materi peluang kejadian bersyarat. Ya, sebelum Ibu lanjut, sebentar ada link daftar hadir yang harus Ananda isi. Nanti pas pada akhir-akhir pembelajaran baru Ibu share link daftar hadirnya. Oke, sebelum kita mulai pada materi pembelajaran pada hari ini, yaitu pada materi peluang kejadian bersyarat, ini adalah materi terakhir yang akan kita pelajari untuk tahun ajaran ini, ya, dalam artian dalam semester kedua ini. Ya, nanti lepas belajar peluang kejadian bersyarat, materi selesai, tinggal permantap dengan pembahasan soal-soal. Minggu depan kita evaluasikan dalam bentuk ujian tengah semester. Kemudian selepas itu pemantapan soal-soal, persiapan ujian sekolah. Oke, jadi dalam materi peluang kejadian bersyarat, ada materi yang sebelumnya, yaitu pada materi peluang kejadian saling lepas, peluang kejadian saling tidak lepas, dan peluang kejadian bebas. Masih diingat mungkin, Nak? Ketiga peluang kejadian majemuk tersebut, karena 4 peluang kejadian majemuk yang akan kita pelajari, dan 3 diantaranya sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sebelum kita lanjut, ada yang bisa memberikan penjelasan tentang apa itu peluang kejadian saling lepas, kemudian peluang kejadian saling tidak lepas, dan peluang kejadian saling bebas. Ya, karena nanti ada kaitannya dengan materi ini, Nak. Oke. Peluang kejadian saling lepas. Ada yang masih mengingat? Kalau saling lepas itu gambarannya, peluang kejadiannya seperti apa? Saling tidak. Oke, silakan Anda Risti. Dikatakan peluang kejadian saling lepas apabila kedua kejadian terjadi secara tidak terjadi secara bersamaan. Kemudian tidak saling lepas apabila kedua kejadian terjadi secara bersamaan. Dan kemudian saling bebas apabila peluang kejadian pertama tidak dipengaruhi oleh kejadian kedua, begitupun sebaliknya. Oke, terima kasih banyak Nanda Resti. Ya, konsep-konsep inilah yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal. Ya, sekarang kita masuk pada materi peluang kejadian bersyarat. Oke, silakan diperhatikan. Ada materi yang akan Ibu share. Ya, peluang kejadian bersyarat. Ya, kompetensi dasar adalah pada kompetensi dasar pengetahuan mendeskripsikan dan menentukan peluang kejadian majemuk. Dalam hal ini, peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Kemudian, untuk KD 44 pada penilaian keterampilan, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling bebas, saling lepas, dan kejadian bersyarat. Nah, untuk indikator yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, memahami konsep peluang kejadian bersyarat.
Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian majemuk. Oke, bisa dilihat nak indikator. Kemudian pada tujuan pembelajaran, ya, silakan diperhatikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, jelas terbaca ya. Ya, jadi mempelajari materi peluang dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya dengan mempelajari konsep peluang kita dapat mencari kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan yang tepat. Kan biasanya kalau kita belajar peluang, oh kemungkinan ini bisa terjadi, kemungkinan ini bisa terjadi, berapa peluangnya. Nah, seperti itulah gambaran dari kegunaan kita dalam mempelajari peluang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada konsep peluang kejadian bersyarat. Silakan perhatikan pada monitor. Kapan dikatakan peluang kejadian bersyarat? Ya, silakan diperhatikan, nak. Ada penjelasan, kemudian ada rumus. Bisa dipahami? Ya. Bisa dipahami, nak? Iya, Bu. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat atau kejadian yang saling bergantung apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Peluang terjadi kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. Berarti konsepnya adalah kejadian pertama dipengaruhi oleh kejadian kedua atau sebaliknya. Berarti di sini sudah ada perbedaan antara yang mana peluang kejadian bersyarat dan peluang kejadian saling bebas. Oke, sudah ada gambarannya ya. Tadi sudah diberikan pernyataan oleh teman kita Resti bahwa kejadian saling bebas adalah tidak saling mempengaruhi. Kalau di kejadian bersyarat, namanya bersyarat berarti ada yang mempengaruhi. Nah, kita lihat pada rumus yang pertama, peluang B itu ada irisan dibaca peluang B setelah ada kejadian A. Rumus umum yang bisa kita gunakan adalah ini. Peluang A dan B sama-sama menggunakan tanda hubung dan. Sama dengan peluang kejadian saling bebas. Sama-sama menggunakan tanda hubung dan. Kalau saling lepas dengan tidak saling lepas kan tanda hubungnya atau. Saling bebas dengan bersyarat tanda hubungnya dan. Peluang A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B setelah ada kejadian A. Artinya kejadian kedua terjadi setelah ada kejadian pertama yang mempengaruhi kejadian kedua. Bisa dipahami? Sebaliknya kejadian kedua pertama ada setelah ada kejadian kedua. Lebih jelasnya nanti kita lihat contoh soal yang akan Ibu berikan. Mudah-mudahan lewat contoh soal nanti bisa Ananda paham sedikit demi sedikit. Oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya, nak? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, next. Sudah, Bu. Yeah. Oke, sekarang perhatikan ada gambar. Perhatikan ada gambar. Pada kotak terdapat 3 bola kuning dan 4 bola biru. Ya. Kemudian diambil 1 bola
tanpa pengembalian. Coba lihat, silakan diperhatikan. Mudah-mudahan ada konsep yang bisa Anda pahami di sini. Silakan diperhatikan. Tidak jelas, bertanya. Silakan diaktifkan videonya, Nak. Oke. Silakan diperhatikan, ada kotak yang terdiri atas 3 bola kuning dan 4 bola biru. Kemudian ada pengambilan. Pertama, pengambilan sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Silakan melihat berapa peluang pada kejadian pertama dan berapa peluang pada kejadian kedua. Haswar terbalik Nanda, video Haswar. Ya. Oke, ini sudah kelihatan megaganya. Oke, kita lanjut. Ayo, ada pertanyaan? Atau ada yang bisa jelaskan ini? Kejadian pada pengambilan bola dalam sebuah kotak. Ya, ada yang bisa jelaskan, nah, sampai mendapatkan pada peluang pertama adalah 3/7 dan pada peluang kedua adalah 2/6. Ya. Jangan dibalik-balik video Haswar. Oke. Ada yang bisa jelaskan, Nak, pada pengambilan bola dalam sebuah kotak? Ya, jadi tolong dicermati dan dipahami baik-baik. Pada materi ini biasanya pada ujian nasional selalu naik 1 nomor. Ya, di ujian sekolah juga. Bahkan pada soal-soal olimpiade biasanya ada soalnya seperti ini. Jadi silakan dipahami baik-baik. Tidak jelas, bertanya. Ya, perhatikan ya. Pada kotak terdiri atas 3 bola kuning, 4 bola biru. Diambil 2 bola berturut-turut. Ya, pertama saya akan mengambil 1 bola kuning. 1 bola kuning saya keluarkan dari kotak. Jelas kelihatan ya? Maka peluang untuk mengambil 1 bola kuning adalah 3/7. Sudah jelas, Nak? 3/7? Ya, Bu. Oke, Jelas. sekarang bola kuning saya ambil. Saya tidak mengembalikan ke kotak sebelumnya. Otomatis bola dalam kotak tersebut berkurang. Berarti dia mempengaruhi kejadian kedua. Apa yang dipengaruhi? Yaitu bola berkurang. Kemudian tinggal 2 kuning, 4 biru. Saya mengambil lagi 1 bola kuning untuk kejadian kedua. Maka peluang terambilnya lagi 1 bola kuning adalah 2/6. Bisa dipahami 2/6? Ya, Bu. 2/6 sudah jelas? Iya, Jelas. Bu. Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Saya tanya Kipele dulu. Andi Nur Syaidatul Lutfia Tabena, kenapa peluang kedua tinggal 2/6? Karena di kotak sebelumnya sudah terambil satu lagi bola. Ya. Karena pada pengambilan pertama, kejadian pertama sudah diambil 1 bola sehingga sampel atau banyaknya bola sudah berkurang 1. Sudah jelas ya? Ya, Bu. Ya, Oke, Bu. next soal selanjutnya.
Ya, 2 kejadian bersyarat. Sebuah kotak berisi 6 bola merah. Kita sudah masuk pada pembahasan soal. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Jika diambil 2 bola satu per satu, diambil satu, kemudian diambil lagi satu tanpa pengembalian. Ada kata tanpa pengembalian. Tentukan peluang bola yang terambil berturut-turut berwarna. Untuk bagian A dulu kita bahas, pengambilan yang diambil adalah bola pertama biru, bola kedua merah. Coba-coba. Bola pertama biru, bola kedua merah. Berdasarkan konsep dari yang kita pahami sebelumnya. Ya. Ya, ada yang bisa, Nak? Bola terdiri atas kotak terdiri atas 6 bola merah dan 4 bola biru. Pada pengambilan pertama terambilnya bola biru dan pengambilan kedua terambilnya bola merah. Tanpa pengembalian. Ya. Ayo. Ada yang bisa? Empat per 15, Bu. 4/15. Tabe siapa tadi yang menjawab? Juwita. Juwita Megasari. Oke, 4/15. 15. Kita lihat. Megasari, terima kasih banyak Nanda. Jawabannya adalah 4/15. Ya. Ada pertanyaan?
Bertanya ya kalau tidak jelas. Banyak bola 6 merah ditambah 4 bola biru, maka jumlah banyaknya sampel adalah ada 10 bola. Banyaknya sampel 10 bola. Pengambilan pertama bola biru. Bola biru ada 4. Berarti peluangnya 4/10. 4/10 ya. Kemudian kalau ada yang tidak menyederhanakan terlebih dahulu, boleh. Misalkan Bu, saya tidak sederhanakan menjadi 2/5, tidak ada masalah. 4/10. Kemudian kejadian kedua terambilnya bola merah. Bola merah ada 6. Bola merah kan masih utuh. Karena pada pengambilan pertama yang diambil adalah biru, maka bola merah masih utuh 6. Tetapi banyaknya sampel berkurang 1, yaitu sudah terambilnya 1 bola biru pada pengambilan pertama. Maka banyaknya sampel adalah 6/9. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Pengambilan kedua peluangnya adalah 6/9. Sampelnya yang berkurang 1, nak. Tetapi banyaknya bola masih utuh, yaitu 6. Maka 4/10 kali 6/9, kemudian adalah 24/90, disederhanakan 4/15. Bagaimana? Silakan Tabena, kalau memang belum jelas, belum seberapa dipahami, silakan bertanya. Kita bahas, itu gunanya kelas virtual. Kita bisa sharing. Atau kita lanjut? Iya, Bu. Lanjut. Kembali ke soal bagian B. Terambilnya 2 bola, yang pertama merah dan kedua merah. Pertama merah dan kedua merah. 1/3, Bu. 1/3. Atas nama siapa, nak? Juwita Atas nama Megasari. Juwita Megasari. Atau yang lain dulu, biarkan dulu temannya yang lain diberi kesempatan untuk memproses ini soal ya. Ya. Ya, ada Anissa, Marlina. Ayo. Wafda. Berapa jawabannya, nak? Belum sih, Bu, masih bicara. Ya. Oke. Kenapa lama sekali? Ayo. Tanti. Berapa jawabannya, Tanti? Kalau lewat soal, nak, bisa langsung ditebak berapa peluangnya. Tidak usah beri komentar pengambilan ini. Bisa langsung. Merah ada berapa? Berapa banyak sampel semua? Pengambilan kedua bagaimana? Setelah ada kejadian pertama. Ayo.
Coba, ayo. Berapa tadi kalau Juwita? Berapa tadi Juwita? 1/3, Bu. 1/3. Sebelum disederhanakan? 30/90. 30/90. Oke, yang lain? Ayo. Enam. Kita lihat coba. Oke, bola merah. Bola merah ada berapa? 6. Berapa banyaknya sampel? Aktifkan mikrofonnya, ayo bersuara. Berapa banyaknya sampel? 10. 10. Oke, kemudian di sini dikali. Setelah pengambilan satu bola merah tanpa pengembalian, maka kejadian kedua terambil lagi bola merah. Bola merah tinggal berapa? 5. Ya, bola merah tinggal 5. bola merah tinggal 5. 5 apa bisa? 9. Enam per 10 30 tepat jalan proses. Sepertiga. Ini ada. Kalau bagian C sudah bisa ya. Bagian C-nya pengambilan satu bola merah baru biru sudah jelas? Jelas. Kita lanjut ke soal bentuk soal yang lain. Oke. Ya. Soal berikutnya. Silakan diperhatikan, sudah agak sedikit berbeda bentuk soalnya. Ini sudah masuk pada penilaian keterampilan yang menyelesaikan soal yang berkaitan dengan peluang kejadian bersyarat. Silakan diperhatikan. Ya, jelas ya di monitor? Iya, Bu. Ya. Yang sudah boleh aktifkan mikrofonnya, langsung di-share jawabannya. Dalam supermarket 11/28, Bu. 11/28. Atas nama siapa? Sebut nama, Dinas. Usahakan kalau sebelum menjawab sebut nama. Iya, Bu. Iya. Nur Asika, Bu. Nur Asika. Hasilnya 11/28. Oke, sebentar. Sambil menunggu temannya, sebentar baru kita share jawaban tak. Hasilnya 11/28 ya. Oke, yang lain silakan dulu. Mencari jawabannya.
hasilnya berapa? Ya, dalam supermarket terdapat 12 ibu-ibu dan 4 orang remaja yang sedang berbelanja. Kemudian dari mereka dipilih secara acak 3 orang untuk mendapatkan 3 undian berhadiah. Dan setiap orang hanya berhak memperoleh 1 hadiah. Peluang dari kejadian jika ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Oh, remaja tidak dapat ya. Hanya ibu-ibu yang mendapat undian. Dimenangkan oleh 3 ibu-ibu. Jadi ada 3 kejadian. Ada 3 kejadian di sini. Kejadian pertama, ibu-ibu lagi. Kedua, ibu-ibu. Yang ketiga, ibu-ibu. Oke, silakan. Nanda Nurastika Sepia, silakan saya stop share. Oke, silakan. Nanda Nurastika Sepia. Iya, Bu. Ya. Itu. Oke. Ya, silakan Nanda dijelaskan. Ya. Ketiga undian dimenangkan oleh ibu-ibu. Ada 12, dari pertanyaannya ada 12 ibu dan 4 remaja, sehingga SNNS-nya sama dengan 16. Ya. Kejadian pertama yaitu kejadian ibu menangkan undian pertama, misalkan A. Maka peluang ibu-ibu memenangkan undian pertama yaitu PA sama dengan 12/16 disederhanakan menjadi 3/4. Ya. 1 ibu-ibu sudah menang, maka tersisa 1 ibu-ibu sudah mendapatkan undian, maka tersisa 11 ibu-ibu dan 4 remaja. Hingga dari kejadian setelah terjadi A sama dengan 11, peluang B setelah kejadian A yaitu 11/15. Ya. Nah, 2 ibu-ibu sudah menang, maka tersisa 10 ibu-ibu lagi dan 4 remaja. Peluang ibu-ibu memenangkan undian ketiga yaitu peluang C setelah kejadian B dan kejadian A yaitu 10/14 disederhanakan menjadi 5/7. Ya. Maka peluang ibu-ibu memenangkan ketiga undian adalah peluang A dan B dan C sama dengan 5/7 dikali 11/15 dikali 3/4 sama dengan 11/28. Ya, jangan stop share dulu ya, jangan stop share. Oke, terima kasih banyak Nanda Nur Astika Sepia. Oke, jawabannya sudah benar. Tapi dari teman yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan dari jawaban dari teman kita. Hasilnya 11/28. Ada 3 kejadian yang ditanyakan di sini ya. Peluang kejadiannya sebanyak 3 kejadian. Yang kejadian pertama dimenangkan oleh ibu-ibu, kejadian kedua juga dimenangkan oleh ibu-ibu, dan kejadian ketiga dimenangkan juga oleh ibu-ibu. Tapi ada yang mau bertanya? Ayo, silakan.
Bersuara Kina kalau tidak jelas. Atau sudah jelas? Jelas, Bu. Sudah jelas ya yang lain? Atau mengantuk? Tidak, Ji. Resti Nanda, sudah jelas Resti? Nanda Resti? Jelas, Bu. Sudah jelas. Ari, sudah jelas Ari? Iya, Bu. Oke, alhamdulillah. Oke, sudah jelas. Kita berikan aplaus buat teman kita Nur Asika Sepia. Ya, silakan stop share, Nak. Ya. Satu contoh soal sudah agak berbeda, bukan lagi bermain dengan bola, tetapi ada undian sebanyak 3 kali kejadian. Nah, sudah dijelaskan oleh teman kita Nur Asika Sepia. Nah, sekarang kita lanjut pada soal selanjutnya. Next. Oke, jawabannya 11/28. Kemudian, ini soal Ibu agak jelaskan agak sedikit berbeda dari kejadian-kejadian yang pertama tadi. Perhatikan, ini soal Ibu ambil dari soal ujian nasional. Di sebuah toko tersedia 1 lusin lampu. 1 lusin lampu. 2 diantaranya rusak. Berarti berapa yang bagus? 10. Oke, 1 lusin lampu, 2 diantaranya rusak. Ada 3 orang akan membeli masing-masing 1 lampu. Berarti ada 3 kejadian. Oh, ada 3 kejadian tapi kemungkinan belum. Yang pertama yang ditanyakan adalah peluang pembeli ketiga. Maksudnya pembeli ketiga, orang ketiga. Peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Berarti tawana ye. Yang pembeli ketiga dia harus mendapatkan lampu rusak. Ya, dan lena orang ketiga. Bahwa yang dia dapatkan adalah harus mendapatkan lampu rusak. Kita lihat. Oke, silakan diperhatikan atau agak kecil tulisannya. Oke. Tidak jelas, bertanya. Sudah ada tampilannya, ada proses penyelesaiannya. Silakan dipahami. Tidak jelas, silakan ditanyakan. Kompleksitasnya sudah agak sedikit di atas. Ini adalah soal ujian nasional. Tahun yang kemarin. Tahun kemarin kan enggak ada ujian nasional bertahun-tahun sebelumnya ini. Tabe, silakan bertanya, Nak. Jangan dilihat paham, usahakan pemahamannya, kenapa sampai mendapatkan jawaban begini. Kalau misalkan pernyataannya adalah 2/10 kali 1/10 kan, oh sekian. Iya betul, karena perhitungannya sekian, tapi usahakan pemahamannya kenapa sampai dapat 2/10, kenapa sampai dapat 1/10. Seperti itu, Nak. Saya Bu mau bertanya. Yes, Tabe silakan sebut nama, Nak. Farhan dari Salam Bu. dulu baru sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farhan Ya, dari waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Bu tidak ada kemungkinan membeli lampu yang Sebut nama dulu, Nak. Tabe sebut nama. Farhan dan Idrus Bu. Oke, Farhan. Iya, silakan. Kenapa Bu tidak ada kemungkinan membeli lampu yang tiga-tiganya lampu yang tidak rusak Bu atau lampu baik? Baik, maksudnya baik ya. Iya. Ya, oke, terima kasih banyak Nanda. Pertanyaan yang sangat baik sekali dan memang pertanyaan itu yang saya tunggu-tunggu memang.
Kita lihat dulu ada 3 kemungkinan. Yang pertama, pada kemungkinan pertama terambilnya lampu rusak, baik, rusak. Kan ada 3 pembeli, maksudnya pembeli pertama mengambil lampu rusak, pembeli kedua mengambil baik, pengambil ketiga mengambil rusak. Kemungkinan yang kedua, baik, rusak, rusak. Kemungkinan ketiga, baik, baik, rusak. Teman kita Farhan bertanya, kenapa Bu tidak ada pengambilan baik, baik, baik? Ada yang bisa menjawab? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Farhan? Ayo. Ada yang bisa? Ya. Jawaban sederhana boleh, Bu? Ya, silakan sebut nama, Nak. Andi Nur Sedatul Lutfiyah. Silakan Anda. Jawaban saya cukup sederhana karena yang ditanyakan adalah peluang ketiga mendapat lampu rusak. Jadi harus ada lampu rusak di salah satu di dalam kejadian ini. Jadi tidak ada yang baik semua. Begitu, Bu. Oke, katanya peluangnya untuk pembeli ketiga dia harus mendapatkan lampu rusak. Ya, mendapatkan lampu rusak. Betul sekali yang disampaikan oleh teman kita di Nusa Lutfiyah, bahwa kalau misalkan kemungkinan yang diambil tadi, anggaplah Farhan mengambil kemungkinan adalah baik, baik, baik. Berarti pembeli ketiga mendapatkan lampu apa itu? Baik kan? Sementara pada soal peluangnya pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak, maka tidak masuk kemungkinan bahwa kemungkinan keempat adalah pembeli pertama baik, kedua baik, ketiga baik, tidak masuk pada nominasinya. Karena yang nominasi yang ditanyakan adalah pembeli ketiga harus mendapatkan lampu rusak. Bagaimana Farhan? Masih mau bertanya, Bu. Ya, tapi Kan yang pertanyaan tadi sudah jelas, Nak. Yang pertanyaan tadi sudah jelas. Belum, Bu. Masih mau dicanggahi ini, Bu. Ya, silakan. Kan kemungkinan di sini adalah kemungkinan pembeli pertama, pembeli kedua, dan pembeli ketiga berturut-turut mendapatkan lampu, Bu. Kenapa pembeli pertama? Ya. Kenapa tidak ada kemungkinan pembeli pertama mendapatkan lampu baik, baik, baik? Dan pembeli kedua baik, baik, baik juga, Bu. Dan pembeli ketiga bisa saja, Bu, mendapatkan kemungkinan rusak, rusak, rusak. Begini. Oke, terima kasih banyak. Nah, begini mungkin pemahamannya kita, Nanda, Farhan, Tabe, silakan perhatikan. Ini yang poin pertama. Poin pertama ini adalah yang rusak ini bukan pembeli pertama, pembeli kedua, bukan pembeli ketiga, bukan ya. Yang 1, 2, 3 ini adalah kemungkinan terjadi. Kemungkinan terjadi, bukan pembeli pertama, pembeli kedua, pembeli ketiga. Bukan. Tetapi kemungkinan pertama. Lihat dulu yang poin pertama, rusak, baik, rusak. Artinya pembeli pertama mendapatkan lampu rusak. Pembeli kedua mendapatkan lampu baik. Pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Masuk. Iya, karena yang ketiga rusak. Karena yang memang ditanyakan adalah pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Oke, sekarang kemungkinan kedua lagi. Kita lihat ini yang poin kedua adalah kemungkinan kedua. Pembeli pertama mendapatkan lampu baik. Pembeli kedua mendapatkan lampu rusak. Pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak. Berarti masuk karena pembeli ketiga mendapatkan lagi lampu rusak. Nah, sekarang masih ada kemungkinan tidak? Kita coba lagi. Pada kemungkinan ketiga, pembeli pertama mendapatkan lampu baik, pembeli kedua baik, ketiga rusak. Masuk karena pembeli ketiga mendapatkan lagi rusak. Masih ada tidak kemungkinan selanjutnya? Berpikir-mikir lagi. Yang jelas pembeli ketiga harus mendapatkan lampu rusak. Bagaimana? Kalau kemungkinan keempat, sesuai yang diambil tadi Farhan, baik, baik, baik.
tidak bisa masuk. Karena kenapa? Pembeli ketiga mendapatkan lampu baik. Sementara yang ditanyakan pada soal bahwa berapa peluang kalau pembeli ketiga, ini kata kuncinya pembeli ketiga, bukan pembeli yang ketiga-tiganya. Tetapi orang ketiga harus mendapatkan lampu rusak. Bagaimana Farhan? Paham, Bu. Ya, itu ya yang 1, 2, 3 ini nak, bukan orang pertama, bukan orang kedua, bukan orang ketiga. Tetapi Iya, Bu. kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Iya, Bu. Oke. Paham, Bu, paham. Ya, alhamdulillah. Oke. Yang lain bagaimana, nak? Oke, silakan. Seperti itu yang Ibu harapkan ya, kita sharing, kita diskusikan. Kalau memang ada yang tidak sesuai dengan pemahaman tak, kita sharing. Oke, sudah jelas. Yang lain bagaimana, nak? Sudah ada bayangan sedikit? Iya, Bu. Jelas kemungkinan pertama, kedua, ketiga, peluangnya tidak boleh sama pengambilannya. Ya, jelas ya? Nah, sekarang kita lihat pada kemungkinan pertama. Pada kemungkinan pertama terambilnya rusak baik rusak. Kita lihat ini. Rusak baik rusak. Perhatikan peluangnya. Rusak kan ada 2. 2 per banyaknya sampel kan 12. Kan 1 lusin. Berarti 2 per 12. Kemudian dikali. Baik ada berapa? Ada 10. 10 per 11. Kenapa 11? Karena sudah diambil tadi lampu yang pertama oleh pembeli pertama. Otomatis sampel berkurang. Sudah jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Pengambilan ketiga adalah rusak lagi. Rusak tinggal 1. Karena kenapa? Kan hanya 2 rusak. Nah, 1 sudah diambil pembeli pertama. Maka rusak pada pembeli ketiga tinggal 1 per 10. Karena kenapa 10? Karena sudah ada 2 pengambilan sebelumnya, otomatis banyaknya sampel berkurang menjadi 10. Sehingga 2 per 12 kali 10 per 11 kali 1 per 10. Oke, sama dengan 1 per 66. Sampai di sini ada pertanyaan? Ayo, silakan bertanya, nak. Saya mau kayak seperti tadi, Farhan bertanya. Kritis memang. Dari semalam memang sudah kritis. Bukan kritis ya, kritik. Maksudnya dia selalu mencari, oh seperti ini. Ya, oke. Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Iya. Kita lihat. Ya. Kemungkinan yang kedua, terambilnya lampu baik, rusak, rusak. Silakan lagi diperhatikan. Ya, sampai pada kemungkinan ketiga ya. Terambilnya lampu baik, baik rusak. Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Ya, Bu. Sudah jelas? Sehingga pada peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak adalah kemungkinan pertama ditambah kemungkinan kedua ditambah kemungkinan ketiga sama dengan 1/6. Itulah peluang pembeli ketiga mendapatkan lampu rusak.
Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Tidak, Bu. Ya. Ayo. Bagaimana? Lanjut ya. Iya, Bu, lanjut. Lanjut. Yang lain ini bagaimana? Lanjut, No Bu. suara. Lanjut. Bu. Oke, soal selanjutnya. Silakan diperhatikan soalnya. Sudah mulai coret-coret. Silakan mencari jawabannya. Butet memiliki 7 anak ayam yang ditempatkan dalam satu kandang. 3 ekor berbulu putih dan 4 ekor berbulu hitam. Butet memindahkan 3 anak ayam ke kandang yang lain satu persatu. Oke, ada kata satu persatu, tapi tidak di sini meskipun tidak ada kata pengembalian, tetapi dia satu persatu agar lebih nyaman. Peluang 2 ekor ayam berbulu putih dipindahkan ke kandang lain adalah Saya, Bu. atas nama Juwita Megasari. Juwita ya. Oke, Juwita hasilnya berapa Juwita? 12/35. 12/35. Kita simpan dulu sambil menunggu dulu temannya. Ya, tahan dulu sedikit baru kita presentasikan atau kita bahas. 12/35. Atau ada yang belum jelas dari soalnya? Kalau tidak paham soal, yakin tidak bisa menyelesaikan. Oke, yang lain sudah? Atau kita lihat jawaban dari Juwita Megasari. Oke,
Oke, silakan Nanda Juwita Megasari, silakan dipresentasikan hasil pekerjaannya. Bisa diperbesar sedikit. Oh, enggak kelihatan ya. Oke, kasih itu Minanda. Ya, silakan. Jadi pada soal diketahui sampelnya yaitu jumlah anak ayamnya ada 7 ekor anak ayam. Jadi banyak sampel sama dengan 7. Dan diketahui juga di soal bahwa ada anak ayam yang berbulu putih disimbolkan dengan huruf P. Jumlahnya 3 ekor ayam, jadi banyak P sama dengan 3. Dan anak ayam yang berbulu hitam disimbolkan dengan huruf H. Berjumlah 4 ekor anak ayam. Jadi banyak H sama dengan 4. Lalu Butet ingin memindahkan 3 anak ayam ke kandang yang lain satu persatu. Jadi di sini akan ada 3 ayam yang akan dipindahkan. Otomatis akan ada 3 kejadian. Yang ditanyakan adalah peluang 2 ekor ayam putih. Karena ada 3 ayam yang ingin dipindahkan, maka otomatis 1 dari 3 ayam tersebut akan berwarna hitam. Bisa dilihat di tabel pada kejadian 1, 2, dan 3. Contohnya pada kejadian 1, pengambilan 1, 2, dan 3. Untuk pengambilan pertama, anak ayam berbulu putih, kemungkinannya adalah 3/7. 3/7 dari mana? 3-nya dari jumlah anak ayam yang berbulu putih, dan 7 merupakan jumlah keseluruhan anak ayam. Ya. Untuk pengambilan kedua, ayam yang berwarna putih juga, karena pada pengambilan pertama sudah terambil ayam yang berwarna putih, maka pada pengambilan kedua kemungkinannya berkurang menjadi 2/6. Ya. Dan pada pengambilan ketiga, anak ayam yang berbulu warna hitam. Kemungkinannya untuk yang ayam berbulu warna hitam 4/5. 4/5 karena 4 merupakan jumlah dari anak ayam yang berwarna hitam, dan 5 itu merupakan jumlah sisa dari anak ayam karena telah dilakukan 2 kali pengambilan di awal. Ya. Lalu pengambilan tersebut dikalikan semua 3/7 dikali 2/6 dikali 4/5 menghasilkan 24/210. Begitu juga pada kejadian 2 dan kejadian 3. Lalu untuk hasil akhirnya, semua hasil dari kejadian 1, 2, dan 3 itu dijumlahkan, 24 ditambah 24 ditambah 24 dibagi 210, menghasilkan 72/210. Karena masih besar bisa disederhanakan, masing-masing dibagi 6. Jadi hasilnya 12/35. Ya. Oke, terima kasih banyak Nanda Juwita Megasari. Jawabannya benar ya, 12/35. Oke, cuman sedikit Ibu koreksi di sini. Tadi ada kata otomatis, ada 3 kejadian. Ya, kalau itu 3 kejadian, kita tidak bisa prediksikan Anda bahwa harus 3 kejadian karena ada 3 pengambilan. Tidak ya. Ini kejadian pertama, kedua kita yang prediksikan. Kalau kejadian pertama PPH karena kan soal kan pengambilan 2 putih. Berarti kalau 2 putih selama 3 kali pengambilan berarti ada 1 hitam. Kejadian kedua lagi kita coba. Kalau 2 putih, masih ada 1 hitam pada pengambilan kedua. Kalau kejadian ketiga, pertama 2, 3 putih-putih berarti pertama hitam. Masih ada tidak kejadian keempat, kita coba lagi. Kalau tidak ada berarti 3, tetapi bukan otomatis harus 3 ya. Kita mencoba dengan beberapa kemungkinan. Seperti itu. Oke, ya Tabe, Nanda yang lain ada yang bertanyakan, Nak? Jawaban dari Juwita Megasari sudah benar, 12/35. Berarti sudah paham. Bagaimana? Ayo, silakan bertanya.
Ayo. Tabe, silakan ditanyakan, Nak. Citra Asmara sudah jelas, Citra? Tidak jelas, bertanya. Saya pantau terus ya, saya pantau. Atau Firdaus, ada Firdaus? Hadir, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sudah jelas ya. Oke, terima kasih banyak Nanda Juwita Megasari. Kita berikan aplaus buat teman kita. Ya. Oke, sekarang stop share, Juwita. Oke, sampai di sini dari beberapa contoh soal yang Ibu berikan dan sudah diselesaikan oleh beberapa teman tak. Sebelum kita lanjut, masih ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya tentang peluang kejadian bersyarat? Atau sudah paham? Ya. Oke, ini jawabannya ya. Boleh tangkap layar. Nah, ada soal terakhir, silakan disalin atau dipoto. Nanti ini bisa diselesaikan, boleh malam sebagai tugas ya, tugas latihan di rumah. Kita coba-coba lagi, agak sedikit berbeda. Kita tidak bahas sekarang ini. Ya, silakan disalin sebagai bahan latihan di rumah terkait pada materi peluang kejadian bersyarat. Iya, Bu. Ya, sudah? Iya, Bu. Sudah. Oke. Dari contoh soal pertama sampai soal yang tadi diselesaikan oleh Juwita Megasari, ada yang mau ditanyakan? Saya masih beri kesempatan, silakan bertanya, Nak, kalau memang belum jelas. Kira-kira sudah ada perbedaan tidak? Sudah bisa dibedakan tidak antara peluang kejadian saling bebas dengan kejadian bersyarat? Belum, Bu. Hah? Belum bisa dibedakan? Belum bisa dibedakan ya? Antara peluang kejadian bebas dengan peluang kejadian bersyarat? Iya, Bu, mirip-mirip. Iya, betul, mirip karena sama-sama pakai kata hubung dan, artinya dan berarti dua-duanya harus diambil, tidak sama kalau saling lepas dengan tidak saling lepas, atau ada yang bisa beri kesimpulan atau gambaran tentang peluang kejadian saling bebas dengan kejadian bersyarat?
Pemahaman tak coba? Ada yang bisa beri gambaran? Sesuai pemahaman tak, peluang kejadian saling bebas dengan peluang kejadian bersyarat. Ayo. Tadi ada pernyataan dari Resti yang awal tadi tentang gambarannya peluang kejadian saling bebas. Ya. Ada yang bisa? Ayo. Kesimpulan dari pemahaman tak untuk materi peluang kejadian bersyarat yang ada perbedaannya dengan peluang kejadian saling bebas. Ayo, pemantau sendiri, nah, pemahaman tak, bagaimana? Apa yang kita pahami? Kalau saling bebas, oh ternyata begini. Oh, kalau bersyarat seperti ini. Gambaran yang saya pahami seperti itu. Ayo. Atau Anissa Dwiani, silakan Anda, Anissa Dwiani. Bagaimana pemahaman tanah kalau saling bebas dengan bersyarat? Saya, Bu. Atau Anissa dulu, Anissa. Ya, silakan Anda. Untuk peluang bersyarat itu suatu kejadian bila kejadian lain telah terjadi. Misalnya bila diketahui bahwa bila peluang kejadian yang lain telah terjadi. Kejadian bersyarat artinya gambarannya kalau sudah ada kejadian ya, kejadian sebelumnya sudah terjadi. Iya. Oke, yang lain tadi ada suara laki-laki saya dengar. Silakan sebut nama Anda. Terima kasih Anissa Dewiani, Nak. Oke. Kesimpulan kedua coba. Saya, Bu. Ada tadi. Iya, silakan sebut nama Anda. Farhan dan Idrus, Bu. Oke, silakan Farhan. Kalau menurut saya, Bu, saling bebas, peluang pertama tidak mengaruhi peluang kedua. Ataupun peluang kedua tidak terkait dengan peluang pertama. Ya. Kalau bersyarat, peluang pertama berkaitan dengan peluang ketiga, dan peluang ketiga tidak bisa terjadi jika tidak ada peluang pertama. Oke, terima kasih banyak Nanda. Ya, seperti itulah gambarannya. Kalau Farhan katanya kalau saling bebas, tidak ada saling mempengaruhi antara peluang kejadian pertama dengan kejadian kedua, namanya saling bebas. Tidak ada yang saling mempengaruhi antara kejadian pertama dengan kejadian kedua. Kalau namanya kejadian bersyarat berarti ada kejadian yang mempengaruhi kejadian selanjutnya, atau kejadian pertama dipengaruhi kejadian kedua, atau kejadian kedua dipengaruhi oleh kejadian pertama. Contohnya tadi, kalau misalkan bola diambil tidak dikembalikan, mempengaruhi tidak? Mempengaruhi ya, karena otomatis berkurang, sampel berkurang. Kemudian ada pemilihan, kalau pertama sekian, kedua sekian, berarti dia mempengaruhi. Nah, disinilah biasanya ada kata, kalau misalkan pada soal kalau bersyarat, biasanya dia ada kata tanpa pengembalian. Kalau saling bebas, ada kata dengan pengembalian. Kalau pengembalian berarti tidak mempengaruhi, berarti dia saling bebas. Kalau bersyarat berarti mempengaruhi karena ada kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Bagaimana Nanda? Bisa dipahami tidak perbedaannya antara kejadian saling bebas dengan bersyarat? Bisa. Ya, intinya begitu. Bebas, saling bebas, tidak saling mempengaruhi. A ya A, B ya B. Kalau di saling bersyarat, saling mempengaruhi, nanti kejadian kedua ada setelah dia dipengaruhi oleh kejadian pertama, atau sebaliknya kejadian kedua ada pertama ada ketika dia dipengaruhi oleh kejadian kedua.
Tadi contoh soal sudah jelas, meskipun pada soal tidak ada, biasanya tidak muncul kata pengambilan, tapi kita yang memprediksikan, oh ternyata kalau ada pengambilan begini, dia mempengaruhi kejadian kedua, berarti dia bersyarat. Sama tadi, Butet memindahkan anak ayam. Kan tidak ada kata pengembalian, tetapi ada kata diambil satu persatu. Kalau satu persatu, diambil satu, diambil lagi satu. Kalau logikanya, kalau diambil satu, berarti berkurang. Ya kan? Diambil lagi satu, berkurang. Berarti dia bersyarat karena ada jumlah sampel atau banyaknya sampel yang berkurang karena dipengaruhi oleh pengambilan-pengambilan sebelumnya atau kejadian-kejadian sebelumnya. Bagaimana? Sudah ada gambarannya sedikit, Nanda? Atau mungkin sudah banyak, ya? Sudah bisa lebih jelas akan materi peluang kejadian bebas dengan saling bebas dengan peluang kejadian bersyarat. Oke. Oke, sambil ini saya akan share daftar hadirnya. Ya, silakan link daftar hadir Anda, Ibu sudah share di room chat, silakan diisi. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ya, Ibu yakin untuk materi peluang kejadian bersyarat sudah ada bayangan, bahkan soal-soal ujian nasional, gambarannya sudah kita lihat, oh ternyata seperti inilah peluang kejadian bersyarat. Oke, terima kasih banyak Nanda buat teman-teman tadi atas partisipasinya dalam mengikuti pembelajaran pada hari ini. Dan Ibu berikan A+ buat teman yang sudah memberikan jawaban tadi. Nolasika Sepia, Jiwita Megasari, kemudian ada Farhan, ada Resti, Anissa Dwiani, dan Andi Nursyatul Lutfia yang telah memberikan masukan atau tanggapan atas pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi untuk lebih jelasnya lagi, silakan Ananda permantap banyak-banyak mengerjakan soal-soal latihan. Saya yakin soal latihan banyak. Bisa melalui internet, lewat buku-buku paket, kemudian ada beberapa soal-soal dari ujian-ujian sekolah atau ujian nasional sebelumnya. Silakan coba-coba diselesaikan. Kalaupun ada yang belum jelas dari soal tersebut, boleh kita bisa bahas melalui WA group atau boleh melalui Japri Ibu melalui WA. Insya Allah Ibu akan memberikan masukan atau memberikan gambaran, jawaban, atau memberikan penjelasan akan soal yang kira-kira Ananda belum pahamnya di mana. Gitu ya. Jadi silakan itu saja. Kalau mau bisa dalam mengerjakan suatu soal, silakan permantap, perbanyak soal mengerjakan soal-soal latihan. Tidak boleh menunggu soal dari Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian insya Allah Nanda pertemuan berikutnya karena materi untuk hari ini selesai untuk materi ya, bukan pertemuannya. Untuk materi sampai pada peluang kejadian bersyarat. Selebihnya permantap soal-soal. Insya Allah minggu depan untuk pertemuan selanjutnya ini akan Ibu share LKPD untuk soal peluang kejadian bersyarat. Kemudian minggu depan adalah ujian tengah semester. Ujian tengah semester adalah yang Ibu munculkan di situ adalah materi KD peluang kejadian majemuk yang diantaranya menentukan ruang sampel, peluang kejadian, kemudian frekuensi harapan, komplemen suatu kejadian, dan peluang kejadian majemuk. Kalau peluang kejadian majemuk di dalamnya masih terkait bisa saja kejadiannya majemuk tetapi menentukan komplemennya atau menentukan frekuensi harapannya. Bisa dipahami ya? Karena kompetensi dasar kita untuk dievaluasikan pada ujian tengah semester itu hanya satu, hanya KD 34 dengan KD 44. Karena itu saya materi tak. Peluang kejadian majemuk. Sampai di sini ada yang bertanyakan, Nak? Ya?
Sebelum kita akhiri pada pembelajaran kita pada hari ini, ada yang mau bertanya? Sudah mengisi link daftar hadirnya? Sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, Tabe itu soal yang tadi, ya, soal yang tadi yang terakhir Ibu share. Boleh setelah istirahat kalau malam sudah mulai lagi mencari jawaban atau sudah mendapatkan jawaban, boleh mengirim, Bu, saya sudah kerjakan soal yang tadi, jawabannya begini. Gitu ya. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kembali Ibu ingatkan, Tabe Nanda untuk tugas-tugas yang lalu, silakan diselesaikan dan dikirim kembali karena sudah jawaban yang sudah Ibu periksa Ibu sudah kembalikan, tapi masih ada peserta didik yang belum menyelesaikan dan mengirim tugasnya. Untuk 3 tugas ya, tugas pertama peluang, tugas kedua frekuensi harapan dan komplemen, tugas yang ketiga adalah peluang kejadian saling lepas, saling tidak lepas, dan peluang kejadian saling bebas. Tabe Nanda silakan diselesaikan tugasnya untuk dikirim. Insya Allah minggu depan kita masuk pada evaluasi pada penilaian tengah semester. Oke, jadi kita berikan dulu aplaus untuk pembelajaran kita pada hari ini ya. Ya, semuanya masih tetap semangat meskipun sebenarnya waktu-waktu sekarang adalah waktu untuk beristirahat atau untuk tidur siang. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami, bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, doa dimulai. Oke, selesai. Ya, selamat beristirahat Nandaku semuanya. Terima kasih banyak atas partisipasinya pada pembelajaran pada hari ini. Oke, jadi Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.